11/2092. Nah, di sini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran strategi pembelajaran ibu ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan juga langkah-langkah strategi pembelajaran ibu ini. Nah, strategi pembelajaran ibu ini adalah proses pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan. Artinya, pada pembelajaran ibu ini menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam pembelajaran sendiri. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat menentukan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam adalah membuat kesimpulan. Baik, itu tadi sekian dari penjelasan sedikit mengenai strategi pembelajaran ibu ini. Selanjutnya saya akan menerapkan contoh strategi pembelajaran ibu ini dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, semoga kita sehat ya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang materi kita sholat fardu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak ibu semua mampu untuk memahami dan juga menjelaskan pengertian dari sholat itu sendiri. Kemudian anak-anak ibu semua mampu untuk memahami dan juga menjelaskan rukun sholat. Kemudian yang terakhir yaitu anak-anak ibu semua mampu untuk memahami dan juga menjelaskan syarat sah dan syarat wajib yang ada dalam sholat yang baik dan benar. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sholat. Nah, sholat ini pasti sudah kalian lakukan atau kalian menyaksikan bagaimana sholat itu dilaksanakan. Sholat itu merupakan satu kewajiban kita ya sebagai umat muslim yang sudah berwajib berakal. Kemudian Ibu mau tanya, kalian tahu nggak berapa jumlah sholat yang ada yang kita laksanakan selama satu hari satu malam? Silakan. Kalian baca. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, bagus. Nah, selanjutnya untuk setiap rakaatnya di 5 waktu sholat tersebut, sholat subuh berapa rakaat? 2. Nah, zuhur 4. 4, asar 4. maghrib 3. isya 4. Jadi semuanya berapa jumlahnya? 70. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sekilas ya sedikit mengenai sholat itu. Nah, sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Nah, secara umumnya sholat itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan diawali dengan tahlilatul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Kemudian sholat itu merupakan sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan kenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk itu selanjutnya yaitu sebelum kita melaksanakan sholat, kita juga perlu memperhatikan rukun dan juga syarat yang ada dalam sholat, karena itu merupakan suatu bentuk kesempurnaan kita sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, selanjutnya untuk pembahasan berikutnya, isinya ada yang ditanyakan? Ada Bu? Ya, silakan. Apa saja rukun dalam sholat dulu? Ada yang ada tanya lagi? Bu, tanya apa saja syarat sholat? Oke. Baik, sebelum itu ada yang bisa menjawab? Boleh yang menjawab pertanyaannya
yang mampu. Lagi, Bergerak lagi, membaca Al-Fatihah, selanjutnya, ruku, kemudian, iktidal, lagi, sujud, lagi, sujud yang bersujud, ya, membaca tasyahud awal, selanjutnya, membaca tasyahud akhir, lagi, membaca sholawat, yang 12, salam, yang ke-13 tertib. ya, kita tangan. Selanjutnya mengenai syarat sholat, ada yang bisa menjawab? Pas? Pas Bu. Oke, nah, baik. Nanti sebelum ibu jawab pertanyaan dari kalian semua, ibu mau kalian semua itu membuka buku cetaknya tentang materi sholat. Silakan kalian baca dan juga kalian pahami mengenai materi sholat itu sendiri. Baik, akan ibu minta kalian untuk menjelaskan kembali mengenai pertanyaan kalian tadi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ibu. Oke, 10 menit sudah berlalu. Selanjutnya mengenai hasil bacaan dan yang kalian pahami dari buku tadi. Ada yang bisa menjelaskan kembali atau ada pertanyaan dari kedua soal tadi mengenai rukun sholat dan juga syarat sholat? Silakan ke depan. Nah, juga dari rukun dan rukun. Rukun tadi ada 13, yang pertama tadi ada Niat, tadi bekerja mampu, ketiga, berikram, empat, membaca Al-Fatihah, 5, ruku, 6, sujud, 7, sujud yang bersujud, 8, tasyahud awal, 9, tasyahud akhir, 10, membaca salawat Bu, selanjutnya salam, yang terakhir, tertib Bu. apakah betul jawabannya? Betul. Lupa ya yang jawaban kalian sebutkan tadi. Selanjutnya tentang syarat sholat. Yang satu Islam Bu. Nah, Balik, berapa? Suci dari nifas atau dan dari ya, ada lagi? sudah Bu. Cukup. Oke, yang kedua kita pertanyaannya kami. Nah, tadi yang dijelaskan alami sudah dengan semua ya. Buku baca ada 13, tadi yang disebutkan oleh Hati. Dan syarat sholat itu ada 2 jenis ya, ada yang syarat wajib dan juga syarat sah. Nah, syarat wajib tadi itu yang pertama apa? Suci dari haid dan nifas, dan balik, berakal, sholat, Islam, dan syarat sahnya itu suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Yang kemudian suci badan, tempat dan juga pakaian, untuk aurat, maksudnya untuk sholat, dan tidak meninggalkan rukun sholat. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan sebelum ibu menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Tidak Bu. Oke, baik. Kesimpulannya itu boleh kita tentang sholat. Sholat itu merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan di awal kita dalam salah, di awal kita beratur Islam dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Nah, syarat ataupun syarat juga syarat wajib itu yang pertama tadi syarat wajib itu Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, sholat. Syarat tadi suci badan, pakaian dan juga tempat, kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar, aurat dan sebagainya. Ibu harap materi pembelajaran kita hari ini tidak hanya kalian memahami, tapi juga kalian mampu untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya.
Untuk itu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan. Itu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.